Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di semester ini dalam perkuliahan Sosiologi Pendidikan Islam, di mana pada perkuliahan sore ini saya akan menyampaikan mata kuliah yaitu relasi manusia dan pendidikan Islam. Baik, sebelum masuk pada materi perkuliahan, marilah bersama-sama pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga meskipun sedikit nanti yang kita dapat akan memberikan makna yang besar karena berkah daripada menuntut ilmu itu sendiri. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Namun sebelum kita mempelajari antara relasi manusia dan pendidikan Islam, terlebih dahulu akan saya pastikan bahwa teman-teman bisa mengikuti perkuliahan saya pada sore ini. Akan saya mulai, yaitu mencoba membahas relasi manusia dan pendidikan Islam, di mana menurut mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam, manusia ini terdiri atau manusia menurut Islam. Manusia menurut Islam. Terus yang kedua, unsur biologis. Manusia terdiri dari unsur biologis, psikologis, dan sosial dan sosiologis. Kemudian poin yang ketiga adalah relasi manusia dan pendidikan Islam. Nah, dari 3 poin pembahasan sore ini, apa yang dimaksud dalam mata kuliah sore kali ini? Baik, kalau begitu kita memasuki pembahasannya. Yang pertama, manusia menurut Islam. Dalam konteks manusia dilihat dari sudut pandang ajaran Islam, itu terdiri dari yang namanya bashar. Maka ada ukhuwah basyariah. Lah, bashar itu sendiri pengertiannya bagaimana? Bashar itu sendiri didefinisikan dengan deskripsi manusia dalam pengertian bashar adalah anak keturunan Adam yang memiliki fisik dengan sifat suka makan dan berjalan ke pasar. Nah, kenapa contohnya kok berjalan ke pasar, bukan bekerja atau yang lain-lain? Karena antara suka makan dengan ke pasar ini sangat terhubung, sangat terintegrasi. Karena makanan itu sebagian bahannya dapat kita peroleh dari pasar. Itu maksud manusia menurut Islam dari sisi bashar atau basyariah. Kemudian yang kedua, menurut Islam, manusia itu bisa dikatakan sebagai Bani Adam. Nah, Bani Adam itu seperti yang diistilahkan, yaitu memperlihatkan bahwa semua manusia merupakan keturunan dari Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia pertama yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istilah Bani Adam berkaitan dengan sejarah penciptaan manusia. Nah, nanti ini akan kita dalami lebih serius ya, karena termasuk kita ini juga bagian daripada Bani Adam itu.
Terus menurut Islam yang ketiga, manusia adalah unasi atau insi dan biasa disebut ins. Maka dalam beberapa istilah manusia itu seringkali disebut dengan nama insan. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya unasi, insi maupun ins itu adalah sekumpulan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemakaian kata ins selalu disertai dengan pemakaian kata jin. Pemakaian kedua kata ini selalu bermakna sebagai pasangan makhluk Tuhan yang mukallaf. Nah, kita beranjak ke unsur manusia itu sendiri. Nah, manusia diciptakan itu terdiri dari 3 unsur utama, yaitu unsur fisiologis, unsur psikologis, dan unsur sosiologis. Di mana unsur fisiologis yaitu sesuatu yang berkaitan dengan faal, misalnya bibir, hidung, bentuk, raut muka, tampang, rambut, warna kulit, aksesoris, dan yang lain-lain. Itu bentuk fisiologis, bentuk fisik yang berkaitan dengan jasad. Kemudian yang kedua, manusia terdiri dari unsur psikologis. Psikologis ini mental atau jiwa. Selanjutnya, unsur manusia yang dari sisi sosiologis. Unsur manusia yang dari sisi sosiologis yaitu manusia dalam sisi psikologi melihat lebih jauh dari individu tersebut untuk untuk mengkaji lembaga-lembaga sosial dan kelompok-kelompok masyarakat. Artinya, unsur manusia dari sisi sosiologis adalah bagaimana manusia itu berkomunikasi, bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana manusia itu berkelompok, bagaimana manusia itu hidup bermasyarakat. Maka dari sisi sosiologis, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Oke, kita lanjut. Kemudian dari hal tersebut maka dapat ditarik sebuah pemahaman relasi antara manusia dan pendidikan Islam adalah manusia adalah makhluk yang memiliki 2 komponen, yaitu materi dan imateri. Kemudian fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah dan abdun atau hamba. Sebagai khalifah karena diberikan amanat untuk mengelola dan melestarikan kehidupan. Sebagai abdun atau abdi memiliki kewajiban menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, fungsionalisasi pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya sangat bergantung kepada sejauh mana kemampuan umat Islam menerjemahkan dan merealisasikan konsep tentang hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta ini. Yang berikutnya, hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta seharusnya sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik, keilmuan, dan rasional filosofis. Gitu ya. Terus relasi manusia dan pendidikan Islam yang kelima adalah bahwa proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu ataupun pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain. Siapakah orang lain itu? Orang lain itu kita istilahkan sebagai guru. Nah,
guru itu seperti apa? Kalau guru sebelum berangkat ke sekolah itu adalah orang tua kita, kakak-kakak kita, atau om tante kita, di mana semua itu akan berperan memberikan stimulus terhadap kita untuk konsep pendidikan. Saya akan memberikan tugas, yaitu untuk pertemuan besok kita akan jadikan kelompok untuk berdiskusi tentang materi selanjutnya. Terima kasih. Bisa kita cukupkan pertemuan kali ini? Oke, kalau begitu maka pertemuan sore ini kita cukupkan dan kita tutup dengan bersama-sama membaca bacaan hamdalah. Mari. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan demikian teman-teman. Jika ada hal-hal yang belum terkupas pada sore ini, bisa direquestkan secara pribadi dan besok akan kita bahas lebih detail bersama-sama dengan yang lain. Terima kasih. Kita akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.